Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dan terima kasih juga kesempatannya saya diberi kesempatan untuk sharing materi tentang adult autism care pathway. Apabila suara saya kurang jelas, tolong diberitahu ya. Nah, adult autism care pathway ini sebenarnya adalah ada satu kesepakatan antara asosiasi parental dan nutrisi enteral di Amerika dengan Academy of Nutrition and Dietetics serta beberapa spesialis dari medis, misalnya kedokteran, penyakit dalam dan sebagainya, untuk mencegah apa yang namanya hospital malnutrition. Ya, saya nggak bisa berpanjang-panjang di sini bahwa isu malnutrisi di rumah sakit atau hospital malnutrition itu prevalensinya masih tinggi. Terdengar suara saya? Oke. Ya, kita tahu bahwa malnutrisi di rumah sakit isinya sudah ada dari tahun 1974, kemudian diperkuat lagi 20 tahun kemudian prevalensinya masih sama, dan sampai saat ini kelihatannya prevalensinya juga masih sama. Dan ini masih terus-menerus dilakukan beberapa penelitian bagaimana untuk mengurangi malnutrisi di rumah sakit. Nah, kita tahu malnutrisi di rumah sakit, jadi kondisi malnutrisi itu adalah antara ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan, di mana kebutuhan yang meningkat tidak bisa dipenuhi oleh asupannya, dan hospital malnutrisi ini juga beresiko terjadinya korsel malnutrisi. Korsel itu pemilik putar ya, jadi di rumah sakit sudah malnutrisi, masuk rumah sakit lebih kena lagi kondisinya tidak membaik, atau dari rumah sakit tidak malnutrisi, masuk rumah sakit malah malnutrisi, kemudian pulang ke rumah masih tetap malnutrisi, dan seterusnya, sehingga terus menerus berputar, sehingga dan ini bukan satu indikasi yang baik. Nah, rata-rata 28% masuk rumah sakit sudah malnutrisi, dan 70% pasien pulang dari rumah sakit itu biasanya memang berat badan masih rendah dan dari saat masuk. Ya, jadi inilah yang harus kita perhatikan supaya penurunan berat badan di rumah sakit tidak terjadi atau kita minimalkan. Nah, ini adalah dampak malnutrisi. Kenapa kita harus concern terhadap malnutrisi? Dan ini semua ujungnya adalah kepada biaya. Nah, dari beberapa penelitian sudah diketahui bahwa proses asuhan gizi atau asuhan gizi yang diberikan oleh ahli gizi itu mempunyai manfaat dalam memerangi atau menanggulangi malnutrisi ini. Jadi PAGT yang kita lakukan atau asuhan gizi yang kita lakukan adalah bisa mengurangi komplikasi klinis, lama rawat, gizi, dan mortalitas apabila PAGT itu dilakukan dengan benar-benar. Nah, ini adalah satu gambar yang saya coba bikin dari hasil diskusi standar kompetensi. Ini juga sekalian mengenalkan kepada teman-teman bahwa kita mengistilahkan sekarang pelayanan gizi itu, khususnya untuk dietitian, itu adalah pelayanan gizi dan dietetik. Nah, pelayanan gizi dan dietetik itu ruang lingkupnya adalah asuhan gizi individu, asuhan gizi dan dietetik komunitas, dan penyediaan makanan. Nah, asuhan gizi dietetik dan individu maupun asuhan gizi dan dietetik komunitas itu mempunyai 3 standar atau bahkan 4 standar sebenarnya, adalah standar proses, standar asuhan, standar bahasa, dan standar outcome. Standar proses itu adalah yang kita kenal proses asuhan gizi terstandar atau NCP, yang terdiri dari 4 langkah, yaitu assessment, diagnosa, intervensi, dan monitoring evaluasi. Sementara standar asuhan itu ya kita sebut juga sebagai terapi gizi dan dietetik, itulah yang dinamakan medical nutrition therapy. Standar bahasa
Ini yang kita kenal sebagai terminologi, dan kita tahu secara internasional namanya adalah Nutrition Care Process Terminology. Jadi bukan IDMT lagi, kita bisa sebut sebagai NCPT. Nah, apa saya sampaikan ini artinya supaya di kita nutritionist maupun dietitian mempunyai satu persepsi yang sama, dan adanya 4 standar ini itu merupakan satu jaminan untuk penjagaan mutu. Jadi kalau semua dalam kita melakukan asuhan gizi dan dietetik itu menggunakan semua standar ini, diharapkan atau bahkan kalau dalam penelitian di luar itu dipastikan ternyata hasilnya sangat baik bagi perkembangan pasien dan penurunan hospital malnutrition. Tidak kalah penting di sini adalah penjagaan makanan, di mana penjagaan makanan juga kita punya standar, yaitu standar proses, 10 langkah pengelolaan makanan, dan standar asuhan. Kita tahu standar asuhannya adalah diet dari penuntun diet sebagai pedoman, dan kemudian juga standar bahasa berupa diet diabetes, diet rendah protein, dan sebagainya. Nah, ini yang kita bahas di standar kompetensi. Ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman supaya kita satu kesamaan persepsi. Nah, ini adalah standar prosesnya. Jadi nggak usah saya terangin lagi karena teman-teman sudah paham ya. Selain kita punya standar proses, itu ada 2 sistem penunjang, yaitu sistem screening dan rujukan, di mana ini sebagai akses masuk ke PAGT. Kita mengidentifikasi faktor risikonya, dan kemudian satu sistem lagi outcome management. Nah, ini yang belum masih jarang kita lakukan. Jadi saya berharap ke depan nanti kita bisa memperlihatkan hasil kerja dari dari teman-teman semua, itu muncul menjadi hasil kerja instalasi gizi yang memperlihatkan bagaimana intervensi gizi memberikan keberhasilan kepada perbaikan kesehatan pasien. Ini adalah standar proses dan standar asuhan kita medical nutrition. Teman-teman mohon pahami pemahaman dari medical nutrition therapy ini, bahwa medical nutrition therapy itu adalah kegiatan mulai dari diagnosa gizi, pemberian terapi, dan konseling untuk mengelola penyakit atau menurunkan resiko penyakit yang dilakukan oleh registered dietitian atau nutritionist. Ya, jadi MNT itu adalah seperti ini definisinya. Dan MNT itu adalah sebagai aplikasi dari nutrition care process. Oleh karena itu teman-teman harus paham apa yang namanya standar proses, yaitu PAGT, apa yang namanya standar asuhan, yaitu MNT, dan apa namanya standar bahasa, serta standar outcome. Jadi standar proses PAGT, MNT adalah aplikasi dari standar proses atau NCP itu sendiri. Kemudian keterkaitan antara standar proses, standar asuhan, dan standar outcome. Kita lihat pada gambar ini. Jadi standar proses itu kita tahu ada 4 langkah assessment. Di sini istilahnya ke depan kita akan pakai namanya assessment gizi dan dietetik. Jadi bukan assessment gizi saja ya. Assessment gizi dan dietetik, kemudian langkah kedua diagnosis gizi dan dietetik, langkah ketiga intervensi gizi dan dietetik, dan langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi gizi dan dietetik. Dalam assessment gizi dan dietetik terdapat 4 domain, 4 komponen, 5 komponen ya. Berat makan, daftar biokimia, antropologi, fisik dan klinis. Di sini fisik klinis inilah NFPA dan NFPE. Kemudian diagnosis gizi dan dietetik, itu kita menetapkan diagnosa gizinya. Intervensinya ada 4 domain: pemberian makanan, edukasi konseling, dan koordinasi asuhan. Di mana intervensi ini terdiri dari 2 langkah: perencanaan, isinya ada tujuan, preskripsi, dan strategi.
serta implementasi. Dan kemudian monitoring evaluasi, di mana kegiatannya adalah monitor, mengukur, dan evaluasi. PAGT ini harus dipahami oleh teman-teman semua sampai apa itu yang namanya preskripsi dikit. Ya. Kemudian standar asuhan MNT-nya sendiri itu adalah kalau dilihat dari definisi tadi bahwa MNT sebenarnya adalah penerapan PAGT pada kondisi-kondisi medis tertentu atau kondisi pasien tertentu. Jadi pada saat kita melakukan atau mendapatkan pasien diabetes mellitus, kita gunakan MNT diabetes mellitus dan kita melakukan assessment-nya itu sesuai dengan apa yang terkait dengan kondisi diabetes mellitus. Ya, jadi perilaku makanan kita menggali data-data yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Data biokimia juga kita lihat itu, ya. Data antropometri juga kita lihat apakah kita kalau itu standar IMT dan sebagainya, dan termasuk juga tanda fisik klinis. Nah, kalau misalnya diabetes itu kan tidak, kalau pure diabetes itu tidak ada UDIM, jadi kita tidak usah periksa, tetapi ada UDIM berarti kita harus berpikir ini ada komplikasi begitu. Demikian juga di dalam MNT dalam menetapkan diagnosa gizi setelah kita melakukan assessment, ya kita lihat indikator dari yang berkaitan dengan diabetes mellitus, kemudian kita buat diagnosa gizi yang berkaitan dengan diabetes mellitus berdasarkan data assessment tadi, dan akhirnya kita membuat intervensi atau pemberian makanan ini sesuai dengan kondisi diabetes. Nah, jadi termasuk juga monitoring evaluasinya. Jadi jelas bahwa medical nutrition therapy itu bukan, kalau selama ini kita menganggap MNT itu bagian dari intervensi, ya misalnya kalau di medis misalnya kalau kita mau intervensi apa mau pakai sistem yang mana, tapi tidak. Jadi MNT standar asuhan itu dimulai dari kegiatan assessment itu sendiri, ya. Jadi assessmentnya ya berkaitan dengan penyakit yang kita hadapi. Ada dua penyakit yang kita pasien itu ada komplikasi, ya kita dua-duanya kita harus fokus ke sana, ya. Jadi kembali lagi saya katakan MNT bukan bagian dari intervensi gizi saja, tetapi dia jauh lebih luas, dimulai dari assessment, ya. Jadi standar prosesnya 4 langkah ini, standar asuhan MNT itu adalah berkaitan dengan kondisi pasien atau kondisi medis tertentu, ya. Nah, kemudian hasil monitoring evaluasi itu adalah yang dinamakan dengan outcome. Jadi yang diharapkan dari hasil asuhan gizi itu adalah adanya perubahan pengetahuan pada pasien, adanya perubahan pemahaman atau kepercayaan dari pasien, ada perubahan perilaku, akses isi makanan, ya, kemudian adanya peningkatan asupan makan dan perubahan pada gejala yang terkait gizi. Dan akhirnya apa yang kita lakukan akan berdampak pada status kesehatan secara menyeluruh dari pasien tersebut. Nah, jadi yang belum kita lakukan di sini adalah membuat standar outcome asuhan gizi. Kalau kita punya standar outcome ini akan jauh lebih baik menunjukkan keberhasilan dari intervensi gizi. Misalnya kita punya target bahwa semua pasien-pasien yang kita dilakukan intervensi gizi oleh instalasi gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin, asupan makanan pasien itu meningkat meningkat 10%. Itu adalah menjadi outcome atau bisa menjadi indikator, itu indikator betul dari instalasi gizi. Nah, kemudian Nah, sekarang kita mohon maaf tadi saya harus cerita tentang PAGT supaya pemahaman kita sama. Ya, karena karena di Aspen ini screening pathway Aspen ini sebenarnya kita melakukan apa yang disebut sebagai nutrition care process tadi. Nah, Aspen kita mempunyai satu pathway atau alur di mana
3 sampai 7 hari. Halo? Ya, iya. Kenapa tadi? Kalau COVID kan kalau malam 3 hari ya? Ini ada yang bocor. Siapa yang bocor ya? Mohon di-mute dulu ya. Jadi Aspen care pathway dari Aspen itu adalah sebenarnya diketahui oleh teman-teman dan medical record nantinya. Jadi karena RSS juga sedang mengembangkan elektronik medical record, jadi kita sudah punya satu bayangan. Jadi yang pertama pasien masuk di admission itu tentunya akan dibuat dilakukan screening ya, kemudian diukur berat badan, tinggi badan, dan tentunya ini harus dicatat. Kemudian screening itu dilakukan 24 jam sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh TCI. Jadi perjalanan untuk menjadi satu rumusan ini itu sebenarnya awalnya Aspen tahun 2010 atau 2011 itu sudah membuat satu alur pathway untuk asuhan gizi. Kemudian diteruskan karena Academy of Medicine and Dietetics atau Asosiasi Dietitian di Amerika, mereka mulai membuat MCP, maka kemudian bergabung dibuat seperti ini. Dan ini kepentingannya untuk dokumentasi secara elektronik, dan mereka juga melihat dari standar-standar akreditasi. Jadi pathway ini sudah sesuai dengan konsensus yang ada di JCI atau di sana namanya CHO, yaitu bahwa kegiatan asuhan itu akan terdiri dari nutrition screening assessment, kemudian diagnosa gizi, pembuatan nutrition care plan dan intervensi, serta monitoring, assessment dan peningkatan tujuan gizi, serta discharge planning. Nah, pada admisi ini screening dilakukan tentunya berdasarkan metode-metode yang sesuai yang menjadi ketetapan, dan ini harus diingat teman-teman bahwa penetapan screening harus dilakukan oleh rumah sakit, dan kemudian perubahan misalnya kita punya screening itu kita ambil MST, kemudian kita rubah-rubah di sana harus dilakukan juga validasi. Jadi tidak boleh kita buat merubah apa yang sudah dibuat oleh yang merumuskannya. Artinya kalau kita punya rumusan sendiri itu harus dilakukan semacam penelitian dan harus tervalidasi. Nah, kemudian pasien ini kalau dari hasil screening ini akan terdeteksi sebagai suspected malnutrition, itu kemudian akan dilakukan langsung kepada pengkajian gizi atau asesmen gizi. Nah, reassessment atau rescreen itu sangat diperlukan karena kita harus melihat apakah pasien itu tidak bermasalah, tetap tidak bermasalah gizi, atau memang ada masalah gizi. Nah, sebenarnya Joint Commission Internasional tidak menetapkan berapa lama harus ada follow up atau screening, tetapi Aspen menetapkan sekitar 3 sampai 7 hari untuk diri screening apabila pasien tersebut bukan yang merupakan suspected malnutrition gitu. Atau juga rescreening itu bisa dilakukan berdasarkan length of stay atau memang berdasarkan transition care. Jadi pada masa transisi dan atau 3 sampai 7 hari. Kemudian
pada pasien yang mengalami malnutrisi ini akan dilakukan asesmen gizi. Kita semua sudah hafal asesmen gizi itu isinya adalah kita mengakses data, kemudian melihat lagi bagaimana nilainya, mengukur antropometri, kemudian melakukan apa yang dikatakan sebagai nutrition focus physical examination. Jadi tadi ada NFPE, ada NFPA ya. Nah, disinilah di dalam nutrition assessment ini kita bisa melihat kira-kira pasien itu akan kita lakukan apa, gitu. Jadi pada langkah assessment ini yang jelas kita mengkoleksi informasi-informasi yang berdasarkan riwayat pasien, baik fisik, fungsional maupun psikologis status, kemudian juga menganalisa informasi-informasi tersebut untuk memahami kebutuhan dari pasien, ya. Kemudian treatment apa yang perlu dilakukan serta pelayanan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga kita membuat asuhan, membuat treatment, melayani berdasarkan keputusan kita melakukan asuhan apa itu berdasarkan dari analisa yang kita lakukan terhadap data assessment. Nah, kemudian bila nutrisi teridentifikasi, dan tentunya identifikasi malnutrisi ini berdasarkan dari kriteria kriteria ASPEN dan HND yang sudah disepakati. Kita tahu ada 3 kriteria malnutrisi ada 3 kriteria malnutrisi yang sudah disepakati. Nah, diagnosa gizi kemudian ditulis oleh dietitian, kemudian didokumentasikan. Karena kita bicara, karena diagram ini memang tujuan untuk dokumentasi, maka di sini ditekankan bahwa malnutrition diagnosis itu harus didokumentasikan baik oleh dietitian, kalau tim ya tim, oleh nurse maupun oleh dokter. Jadi di dalam status masing-masing itu ada tertulis. Ya. Kemudian di coding, ya, kode malnutrition ini memang ada di ICD-10, ya, dan teman-teman perlu tahu bahwa di ICD-10 itu dapat selain malnutrisi dan juga ada beberapa MND yang terkait dengan penyakit. Nah, kemudian setelah itu dibuat mengenai asuhan gizinya dan intervensi, kemudian dilakukan monitoring evaluasi. Tentunya nutrition care plan ini teman-teman juga sudah tahu ya, jadi berdasarkan etiologi dari diagnosa itu, kemudian kita buat preskripsi dietnya, modifikasi apa yang akan kita lakukan, apakah modifikasi energi, modifikasi dari tekstur dan sebagainya. Kemudian juga membuat date order, ya, date order ini biasanya persepsi awal dari dokter, kemudian kita kaji dan kita sempurnakan. Nah, kemudian juga bersama-sama kita tentukan aksesnya mau kemana. Jadi nutrition proses itu menyangkut planning tadi, ada preskripsi diet, kemudian mau butuh lewat mana, dan kemudian koordinasi asuhan ini dengan tim, dan juga kita memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan plan care ini. Nah, kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi, follow up dalam waktu 3 hari. Nah, apa yang dimonitor itu dilihat dari toleransinya, intake, kalau kita diberikan parental netral, kita lihat juga, dan kemudian kita evaluasi. Nah, evaluasi itu membandingkan dari hasil monitoring ini, hasil pengukuran kita terhadap standar. Nah, kemudian semua ini juga kita dokumentasikan. Nah, dokumen yang harus dituliskan dari hasil monitoring itu, apakah asupan itu sudah
lagi apakah berat badan stabil atau naik atau turun, apakah nilai laboratorium itu membaik atau stabil atau memburuk, dan juga adanya perbaikan dari kekuatan dan fungsi dari organ. Nah, kalau memang ini belum terjadi sesuai dengan standar atau target kita, maka kita membuat lagi revisi asuhan gizi melalui tentunya sebelumnya kita melakukan reassessment. Nah, kemudian kalau memang sudah ada perbaikan, kita membuat asuhan selanjutnya, dan ini reassess setiap 3 sampai 5 hari, ya. Nah, dan kemudian kita mulai membuat discharge planning. Discharge planning itu apa yang isinya adalah edukasi, konseling apa yang akan kita lakukan, kemudian case management seperti apa untuk di rumah, artinya bentuk tindakan gizi apa yang akan dilakukan di rumah, apa yang harus dilakukan oleh pasien ataupun perawatnya atau pengasuhnya, dan bagaimana rencana kita pada saat pasien itu rawat jalan. Nah, mungkin tadi saya agak lupa menyampaikan bahwa di dalam diagram ini ada blok-blok yang berwarna-warni. Jadi kalau yang biru itu action step, kalau yang coklat tua ini adalah langkah-langkah dokumentasinya. Untuk yang orange itu adalah communication step. Kemudian di dalam blok-blok ini ada tertulis RD, RR, MD itu adalah registered dietitian, registered nurse, dokter, ya, farmasi. Jadi inilah satu bentuk kolaborasi interprofesional yang dilakukan. Jadi sebenarnya di sini sudah diagram ini sudah mengajar terhadap kolaborasi antar profesi tersebut. Dan tujuannya sekali lagi ini adalah untuk memudahkan dalam membuat perencanaan elektronik medical record. Nah, ada 6 prinsip dalam meningkatkan asuhan gizi pasien, yaitu menciptakan budaya gizi di lingkungan rumah sakit, termasuk juga pada manajemen dan stakeholder. Jadi manajemen, direktur, kepala bagian dan sebagainya harus dikenalkan juga dengan gizi dietetik. Kemudian menguatkan peran DPJT dalam asuhan gizi, mengidentifikasi dan diagnosis malnutrisi serta verifikasi malnutrisi. 4, melakukan intervensi gizi yang komprehensif, komunikasikan rencana gizi, dan mengembangkan asuhan gizi saat pulang. Jadi 6 prinsip ini yang tadi sudah tergambar dalam diagram tadi. Nah, bagaimana peran dietitian di dalam setiap langkah tersebut? Jadi harus berani menyatakan bahwa dietitian adalah the leader of nutrition and dietetic. Jadi sebagai orang yang paling pintar tentang gizi dan dietetik. Jadi saya berharap tidak ada lagi pertanyaan ke medis itu menanyakan, dok, jadi dietnya apa ya? Yang tahu banget tentang diet adalah kita semua, ya. Jadi teman-teman yang praktisi itu udah harus bisa jawab. Makanya saya belum berani untuk praktisi karena saya masih perlu banyak remind lagi ingatan-ingatan saya tentang dietetik praktisnya. Tetapi teman-teman yang di lapangan itu sudah sangat pintar, sehingga harus percaya diri bahwa Andalah the lead of pelayanan gizi dan dietetik. Jadi orang bertanya diet itu bukan kepada dokter, tetapi kepada dietitian dan nutrisionis, ya. Kemudian bagaimana peran kita untuk menguatkan BPJT dalam asuhan gizi, ya, terus ikut visitor, kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan diskusi tim dengan dokter, dengan perawat dan sebagainya. Jadi tidak mengikuti, oh kalau ada di pertemuan di bedah, oke kita ikut sebagai tim, tidak begitu. Untuk urusan diet itu kita yang harus melit tim kepada kita. Ya, jadi itu dokter Kiki sudah bagus, sudah membuka untuk NST, ya. Nah, di situ itu satu wadah yang bagus
di mana teman-teman bisa mengeksiskan diri gitu. Jadi bukan kita ngikutin, tetapi kita yang harus melit dalam hal pelayanan dan PPK. Kemudian mengidentifikasi dan mendiagnosis pasien malnutrisi dan resiko malnutrisi, kemudian melakukan intervensi komprehensif, ya, dan melakukan komunikasi rencana asuhan gizi. Saya ingat waktu ada tim akreditasi di sini, Dr. Moko dan siapa ya. Jadi ke depan itu yang namanya interprofessional collaboration itu kita bisa berdiskusi di depan pasien, ya kan. Mudah-mudahan sekarang bisa dilakukan dan teman-teman itu harus berlatih untuk menyampaikan pendapat. Pendapat saya begini, kemudian kenapa harus begini, kenapa harus dibikin begini, kenapa harus digunakan dan sebagainya. Jadi itu adalah peran diskusi. Nah, termasuk juga perannya adalah mengembangkan asuhan gizi pada saat pulang. Nah, saya berharap di sini juga kita bisa menetapkan atau mengembangkan standar-standar yang diperlukan, khususnya juga untuk bagaimana kita mengasuh malnutrisi. Jadi kalau tadi kan standarnya itu adalah standar yang dibuat oleh ASPEN, memang berlaku secara internasional, tetapi kembali lagi untuk harus ditetapkan jadi standar di Indonesia dan bahkan di rumah sakit. Nah, karena memang kita sedang ASDI sendiri sedang mencoba menyusun beberapa standar, tetapi alangkah baiknya kalau rumah sakit Hasan Sadikin juga memulai standar asuhan gizi. Jadi kita buat flow, ini ada contohnya, teman-teman bisa buka pada MQII, malnutrisi kualitatif apa ya, saya lupa ini. Nah, jadi ini ada contohnya. Jadi kalau pasien masuk RSAS itu screeningnya oleh siapa, ya. Kemudian berapa waktunya. Ini kalau nggak salah SOP-nya sudah ada. Jadi kita bisa merevisi juga kalau sudah ada SPO-nya. Kemudian pada screening at risk malnutrition apa yang dilakukan? Kalau high risk maksudnya kemana? Dilakukan oleh siapa? Dan seterusnya. Jadi kita mulai bikin standar di RSAS, kemudian kita bisa kalau kita sudah bikin, kemudian kita diskusikan dengan KSM yang ada di sini, ya. Nah, kemudian bisa disetujui oleh direktur, dan inilah menjadi pegangan kita. Nah, demikian. Jadi pada saat kenapa kita perlu NFPA, NFPE tadi, itu karena memang flow kita, standar asuhan malnutrisi di Rumah Sakit Hasan Sadikin memang sudah menetapkan bahwa harus dilakukan assessment gizi di mana di dalamnya terdapat pemeriksaan fisik. Ya, saya pikir itu slide terakhir. Terima kasih. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Halo. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Waktu 5 lagi, ya. Sudah selesai, Pak. Ya, Bu. Sudah selesai. Oh, sudah selesai, ya. Sudah. Waktu masih ada 15 menit lagi untuk silakan Bapak dan Ibu diskusikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ASPEN. Bisa melalui kolom chat atau langsung Ibu tanyakan. Saya stop share aja atau gimana? Ibu Miranti mohon tahan dulu. Barangkali nanti ada pertanyaan dari para peserta, Ibu.
Ya, silakan Ibu Yufrida Leni Fayakun, ada yang ditanyakan? Silakan Ibu secara langsung. Silakan Ibu Yufrida. Kedengaran suaranya? Ya, silakan Ibu. Bu Miranti, kita diskusi mengenai. Ya, sebentar ini dimati. Terima kasih. Kenapa Bu Miranti? Tadi nggak denger ya? Ya. Halo, ya. Terkait sama yang mengenai standar, Bu Meti, standar di dalam pelayanan gizi ya. Jadi tadi sebutannya kita mulai membiasakan dengan istilah pelayanan gizi dan dietetik, begitu ya Bu ya? Halo, Bu Met? Ya, okay. Ya. Nah, iya betul. Ya, jadi ruang lingkup pelayanan gizi. Jadi ini yang tadinya kita mengenal istilah pelayanan gizi menjadi pelayanan gizi dan dietetik untuk dietitian ya Bu ya. Di mana ada 3 ruang lingkup, asuhan gizi dan dietetik individu, komunitas, dan penyelenggara makanan, begitu ya Bu ya. Nah, di mana masing-masing tadi Bu Meti sudah menyampaikan bahwa di dalam pelayanan asuhan gizi tersebut di masing-masing jenis pelayanan ini ada standar-standarnya, ada standar proses, ada standar asuhan, ada standar bahasa ya Bu ya. Ya. Nah, artinya mungkin di RSAS ini sendiri memang harus mulai dibuat ya, kalau memang nanti profesi belum ada, tapi mungkin bisa diinisiasi dari RSAS, begitu ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian untuk yang penyelenggara makanan Bu, proses 10 langkah pengelola makanan DIT. Mungkin kalau yang asuhan gizi kita sudah paham karena sudah ada bukunya ya. Kayak misalnya proses asuhan gizi, ada MNT itu literaturnya juga banyak ya. Terus kemudian standar bahasa itu juga sudah ada. Jadi kita tinggal kemauan untuk mengalih bahasakan ya istilahnya. Mengalih bahasakan dengan bahasa kita ya, begitu. Nah, untuk khusus yang penyelenggara makanan ini saya tertarik Bu dengan standar bahasa di penyelenggara makanan, begitu. Karena ini yang memang belum kita sepakati bersama. Jadi apakah nanti istilah standar DIT, pertanyaannya begini Bu, yang pertama adalah apakah standar-standar ini memang kita akan bakukan, begitu ya. Kemudian apakah ada referensinya? Kalau tidak, memang menurut saya sih ini sudah cukup bagus dan memang harus ada kalau menurut saya, karena sangat disadari dengan kita punya standar bahasa yang sama, itu akan memudahkan bagi siapapun yang berkecimpung di pelayanan gizi dan dietetik, begitu. Jadi baik dari sisi penyelenggara makanan maupun nanti dari sisi asuhan gizi sebagai yang melakukan order dietnya, begitu. Itu Bu Meti yang ingin saya klarifikasi. Satu lagi Bu, untuk istilah yang nama diet tadi ini apakah kita bisa mengacu pada standar referensi yang mana? Karena kalau saya baca di manual clinical nutrition itu saya pernah baca itu yang selalu diupdate sampai dengan tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah sampai 2013 atau yang terkini itu
Nah, itu ada istilahnya tidak hanya menggunakan dietnya adalah berdasarkan penyakit, tetapi juga berdasarkan misalnya gangguan mekanik atau misalnya tekstur makanan begitu. Jadi istilah dari bahasa itu sendiri dari diet itu banyak ragamnya begitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita sepakati bersama supaya nanti kita lebih kelihatan eksistensinya dari sisi profesi dietitian begitu. Terima kasih Bu Meti. Ya, terima kasih Bu Leni. Jadi betul kalau untuk asuhan gizi kita sudah punya standar ya, dan teman-teman harus paham bahwa kenapa harus standar. Kalau standar kan berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak begitu. Jadi untuk asuhan gizi teman-teman harus semua pakai PAGT. Nggak ada pasien yang hanya dilakukan assessment terus dikasih diet. Jadi semua harus admin. Nah, standar asuhan juga harus mengikuti itu. Jadi yang namanya standar harus diikuti. Kalau pedoman boleh diikuti, tidak boleh tidak. Tapi kalau standar harus diikuti, dan inilah yang menjadi jaminan mutu dari pelayanan. Jadi kita bisa bilang bahwa kami pelayanan di sini bagus karena apa? Kami menggunakan standar proses, standar asuhan dan sebagainya. Nah, memang kalau untuk asuhan gizi literaturnya sudah begitu banyak ya. Nah, untuk yang penyangga makanan sebenarnya literaturnya juga sudah ada beberapa, tapi ini harus kita sepakati bersama. Memang karena gini, kenapa saya buat standar proses dan ini artinya penyangga makanan di sini kalau nggak salah penyangga makanan ini penyangga makanan diet ya. Jadi kalau nutrisionis itu penyangga makanan, kalau nutrition penyangga makanan diet. Nah, ini juga untuk membedakan peran dan fungsi kita dengan tata boga, ya, dengan NHI, rotelan, karena akan sama. Nah, jadi kita harus punya standar proses seperti apa yang di rumah sakit. Yang setahu saya sih 10 langkah itu ya, mulai dari perencanaan sampai sampai pencatatan pelaporan. Nah, standar asuhan kita punya pedoman diet, tapi ini masih bukan standar juga karena dia sifatnya masih pedoman. Inilah mungkin tugas profesi Bu Leni untuk mengembangkan standar asuhan dalam penyediaan makanan. Nah, kemudian standar bahasa dari nama diet, betul di dalam nutritional care manual itu sampai sekarang tuh diperbaiki terus Bu, sampai tapi secara digital. Nah, itu ada diet yang apa sih? Ya mungkin ke depan kita bisa tulis bahwa diet untuk energy booster, diet untuk immune booster gitu. Jadi kita punya ini yang nanti kaitannya dengan dietetik kulinari itu. Nah, jadi kita membuat makanan-makanan yang memang sifatnya bisa meningkatkan imunitas. Jadi nama dietnya tidak selalu harus penyakit, nah, tapi harus kita standarkan. Nama diet dengan penyakit ini karena ini kan sudah bersifat internasional juga ya Bu Leni, dan sudah dikenal juga di kalangan medis. Jadi standar bahasa inilah kalau RSAS bisa bikin standar-standar asuhan gizi, standar penyangga makanan, standar proses penyangga makanan, standar proses asuhan gizi RSAS, standar bahasa di RSAS itu akan jauh lebih bagus. Jadi itu yang berlaku di bisa diikuti oleh semua perawat, dokter. Jadi bahasanya sama. Kalau selama ini kan kadang-kadang kalau dokter-dokter yang senior banget mungkin dulu saya ngalamin sih ya, ada yang fat loose, terus di sekolah gitu, pokoknya yang pakai bahasa Belanda itu. Nah, itu kan jadi nggak standar bahasanya. Jadi kita buat standar bahasa paling rumah sakit Hasan Sadikin gitu. Saya inginnya sih RSAS itu ya selalu terdepan, kayak apa sih, Honda apa sih? Jadi selalu terdepan di dalam pelayanan gizi ini, khususnya dalam regulasi dan kebijakannya. Gitu Bu Leni. Nanti bisa dikembangkan sih ya. Ya, terima kasih Bu Meti. Ya, ada lagi yang nanya, bukan?